Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam di Raku Channel. Ya, kembali lagi hari ini kita berjumpa untuk membahas kedua HP yang lagi gencar-gencarnya di pasaran clutch mid-range, yaitu Samsung Galaxy M21 dan juga Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Kenapa kita bahas kedua HP ini? Ya, kalian yang lagi mencari video ini juga tahu kenapa alasannya. Yang jelas supaya kalian nggak salah beli. Ya, langsung aja kita bahas di bagian bodinya. Ya, untuk body, di Samsung Galaxy M21 ini di bagian depannya dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3 dan bagian belakangnya masih menggunakan plastik. Sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro di bagian belakang dan depannya udah dilindungi oleh Gorilla Glass 5. Dan untuk frame-nya, kedua HP ini masih menggunakan frame plastik. Dan untuk beratnya, Samsung Galaxy M21 ini beratnya sekitar 188 gram, sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro itu 209 gram. Sekitar 21 gram lebih berat daripada Samsung Galaxy M21. Walaupun sebenarnya Galaxy M21 itu baterainya lebih besar, dan secara logikanya sih sebenarnya harusnya lebih berat Samsung ya daripada Redmi Note 9 Pro. Akan tapi di sini malah Redmi Note 9 Pro lebih berat 21 gram. Oke, kita langsung masuk ke bagian display. Untuk displaynya, layar di Samsung Galaxy M21 itu udah menggunakan Super AMOLED display, sedangkan untuk Redmi Note 9 masih menggunakan IPS display. Dan untuk ukurannya, Samsung Galaxy M21 itu sekitar 6,4 inci, sedangkan di Redmi Note 9 Pro itu 6,67 inci. Berbeda 0,27 inci daripada Samsung Galaxy M21. Ya, langsung aja kita masuk ke bagian platform. Untuk platform, di sini Samsung Galaxy M21 maupun Redmi Note 9 Pro sama-sama dibekali oleh Android 10, sedangkan untuk chipsetnya di sini Samsung seperti biasa menggunakan Exynos, yaitu Exynos 9611 dengan ukuran 10 nanometer. Sedangkan Redmi Note 9 Pro menggunakan Snapdragon terbaru yaitu Snapdragon 720G dengan ukuran 8 nanometer. Sedangkan untuk nilai benchmark Antutunya di sini Samsung mencapai 179.000, sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro mencapai 266.000. Sedangkan untuk RAM-nya di sini sama-sama menggunakan RAM 4GB dan ROM 64GB. Kalaupun nanti Redmi Note 9 Pro mengeluarkan RAM yang lebih besar ataupun memori yang lebih besar, pasti perbedaan harganya juga lebih besar. Jadi saya ambil di sini memori yang sama-sama yaitu 4/4. Oke, langsung aja masuk ke bagian main kamera. Untuk main kamera, di sini Samsung Galaxy M21 dan juga Redmi Note 9 Pro sama-sama dibekali oleh kamera sebesar 48 megapiksel. Sedangkan untuk kamera dukung, di sini Galaxy M21 didukung oleh 8 megapiksel ultrawide kamera dan juga 5 megapiksel depth kamera. Dan untuk Redmi Note 9 Pro di sini didukung oleh 8 megapiksel ultrawide kamera dan juga 2 megapiksel depth kamera. Namun di sini ada tambahan bahwa Xiaomi Redmi Note 9 Pro memiliki 5 megapiksel makro kamera yang tidak dimiliki oleh Samsung Galaxy M21. Kalau untuk video, di sini perekaman hingga 4K 30 fps untuk Redmi Note 9 Pro dan juga Samsung Galaxy M21. Namun di sini ada perbedaan untuk perekaman 1080 megapiksel. Di Samsung hanya bisa merekam hingga 30 fps, sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro itu bisa mendukung 30, 60 dan juga 120 fps. Untuk selfie kamera di sini Samsung Galaxy M21 maupun Redmi Note 9 Pro sama-sama menggunakan single kamera. Untuk Galaxy M21 dia menggunakan kamera 20 megapiksel, sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro menggunakan 16 megapiksel. Sedangkan untuk fiturnya di sini Samsung Galaxy M21 hanya memiliki HDR, sedangkan di Redmi Note 9 Pro memiliki HDR dan panorama. Dan untuk perekaman videonya di sini Samsung Galaxy M21 bisa merekam hingga 1080 megapiksel 30 fps, sedangkan Redmi Note 9 Pro juga bisa sama-sama menggunakan 1080 piksel dengan 30 fps. Langsung lanjut kita ke bagian fitur. Ya, untuk fitur di sini Samsung Galaxy M21 dan Redmi Note 9 Pro sama-sama memiliki jack audio 3,5 mm. So, ini mungkin kabar gembira buat kalian yang ingin menjadi streamer, bisa menggunakan jack audio dan juga menggunakan USB kabel untuk mengoneksi layar kalian ke komputer. Dan fitur yang kedua yaitu ada fingerprint-nya. Namun di sini ada perbedaan letak posisi fingerprint. Kalau untuk Galaxy M21 di situ letaknya seperti biasa kayak HP biasa di belakang. Sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro itu letaknya ada di samping. So, bagi kalian yang pengen nyoba-nyoba hal yang baru, ya fingerprint di samping kayaknya lumayan unik untuk dicoba.
Dan di sini juga ada kelebihan lain untuk Redmi Note 9 Pro, yaitu mereka tetap mempertahankan AI blasternya, yaitu untuk pengganti remote. Jadi untuk kalian yang pengen ganti remote TV ataupun AC, ya Xiaomi ini udah menyediakan fiturnya. Ya, langsung aja kita masuk ke bagian baterai. Ya, untuk bagian baterai di sini Samsung Galaxy M21 udah menyediakan baterai super besar, yaitu 6000 mAh. Sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro masih menggunakan 5020 mAh. Dan untuk di pengisiannya Samsung Galaxy M21 menggunakan fast charging 15 watt, sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro udah 18 watt. Namun menurut saya perbedaan 3 watt ini juga nggak terlalu beda jauh juga ya. So, kita langsung masuk aja ke bagian kesimpulannya, yang mana yang kira-kira lebih baik untuk teman-teman beli. Check it out. Ya, masuk ke bagian kesimpulan. Di sini kita mulai dari body. Kalau dari body saya lebih milih Xiaomi karena apa? Karena di sini Samsung Galaxy M21 bagian depannya masih menggunakan coring Gorilla Glass 3 dan bagian belakangnya masih menggunakan plastik. Sedangkan untuk Xiaomi Redmi Note 9 Pro udah menggunakan coring Gorilla Glass 5 muka dan belakangnya. So, walaupun Samsung memiliki berat yang lebih ringan sekitar 0,21 gram. Tapi di antara perbedaan bahan tadi, menurut saya tetap saya memilih Xiaomi karena perbedaannya terlalu jauh. Sedangkan untuk display, saya memilih Samsung. Kenapa saya memilih Samsung karena Samsung udah menggunakan Super AMOLED display, sedangkan Xiaomi Redmi Note 9 masih menggunakan IPS display. Walaupun layarnya masih agak lebih besar, 0,27 inci, tapi sekali lagi saya benar-benar tertarik banget sama Super AMOLED-nya karena memanjain mata banget. Kemudian untuk platform, nah di sini untuk platform saya mungkin memilih Xiaomi dengan memberikan 2 poin lebih untuk Xiaomi. Karena apa? Karena untuk platform ini ada hal yang menurut saya paling penting banget dari sebuah HP. Sama kayak kita di laptop mungkin kan pasti ngeliat dulu, oh Core i berapa sih atau Radeon berapa sih? Karena memang bagian itu memang yang paling penting menurut saya. Karena dari platform itu terutama chipset di situ adalah otak dari sebuah HP. Gimana dia menjalankan operasi dan lain sebagainya. So saya lebih memilih Xiaomi karena Xiaomi chipsetnya udah T720G udah lebih mapan banget daripada Exynos 9611 dan ukurannya pun juga di sini untuk Samsung masih 10 nanometer, sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro di 720G udah menggunakan 8 nanometer. Jadi saya memberikan 2 poin untuk Xiaomi dalam hal ini. Kemudian untuk kamera saya lebih milih Xiaomi juga karena di sini Xiaomi lebih lengkap fitur-fiturnya dan juga Xiaomi memiliki kamera yang lebih banyak, yaitu di sini memiliki 5 megapiksel untuk makro kamera, sedangkan Samsung masih nggak ada makro kameranya. Dan untuk fitur saya juga memilih Xiaomi. Kenapa? Karena di sini saya pengen banget juga nyoba fingerprint yang ada di samping biar nggak mainstream banget sama HP-HP biasanya. Dan selain itu di Samsung nggak memiliki AI Blaster yang memang udah dimiliki oleh Xiaomi dari dulu, yang bisa menggantikan remote segala remote untuk pengganti channel TV ataupun AC. So saya untuk fitur saya tetap memilih Xiaomi. Untuk bagian baterai tentunya saya memilih baterai Samsung karena pastinya udah besar banget 6000 mAh dengan fast charging 15 watt. Walaupun di Xiaomi juga fast charging 18 watt, lebih besar 3 watt daripada Samsung Galaxy M21. Namun di sini baterai 6000 mAh dengan berat yang lebih ringan, saya lebih memilih Samsung karena ini benar-benar suatu terobosan untuk baterai yang benar-benar besar dan bisa dibawa kemana aja tanpa perlu khawatir baterai kehabisan. Ya, langsung aja kita masuk ke bagian penutupan. Ya, demikian tadi penilaian kita tentang kedua HP tadi. Penilaian ini sama sekali bukan karena saya lebih suka Xiaomi dan tidak suka Samsung, tapi benar-benar saya membuat perbandingan ini dengan seobjektif mungkin. Walaupun penilaiannya mungkin agak jauh dengan skor 5 berbanding 2, tapi sekali lagi saya berusaha untuk seobjektif mungkin. Bukan karena saya pengguna Xiaomi, Mi Fans, ataupun lain sebagainya. Contohnya aja seperti bagian bodi tadi, saya memilih bodi Xiaomi karena memang perbandingan antara muka belakang Gorilla Glass 5 dengan depan Gorilla Glass 5 dan belakang plastik itu benar-benar jauh banget dibandingkan
hanya berat 0,21 gram tadi. So, saya sekali lagi menekankan bahwa saya berusaha untuk seobjektif mungkin. Jadi, untuk kalian yang menonton video ini, semoga bermanfaat dan nggak salah beli HP. Dan semoga kalian bisa menyupport kita dengan subscribe, like, comment, and share video-video kita agar kita bisa membuat video yang lebih banyak lagi, yang lebih bagus lagi kualitasnya, dan tentunya lebih bermanfaat lagi buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.